Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan di hadapan kalian ada Tribit Stormbox Pro. Ini adalah line up tertinggi dari Tribit sampai ketika review ini dibuat. Stormbox Pro ini dijual di harga $120 dan kalau di Indonesia dijual sekitar 2 juta sampai 2,2 juta. Kalau kalian berminat, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Dia mempunyai spesifikasi yang terbilang menarik, terutama buat sebuah Tribit ya, karena Tribit itu biasanya menjual speaker dengan watt yang pure. Jadi Stormbox Pro ini kenapa gue bilang menarik, karena dia mempunyai power output yang terbilang besar untuk size yang masih masuk dalam kategori medium ini. Jadi gimana dengan kualitasnya? Langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Tribit Stormbox Pro. Oke, seperti biasa awal-awal kita akan bahas dari sisi desain dan build quality-nya dulu ya. Kalau dari sisi desain, kalian lihat model yang seperti ini menandakan kalau Stormbox Pro ini mempunyai suara 360 derajat. Dia mempunyai letak speaker di sisi kiri dan kanan ya. Jadi ketika kalian taruh Tribit Stormbox Pro ini dimanapun, kalian nggak akan mengalami penurunan suara ketika kalian dengar dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Karena ini mempunyai konfigurasi 360 derajat. Secara build quality nggak ada yang bisa gua komplain juga, karena ini mempunyai build quality yang terbilang baik. Hanya aja mengingat harga yang di atas 2 juta ini bukanlah yang terbaik, karena kalau dari sisi build quality JBL Charge 5 masih lebih baik, meskipun Stormbox Pro ini juga udah cukup baik dari sisi build quality. Untuk layoutnya kalian lihat sendiri, ini tuh standar ya. Kiri kanan semuanya tuh polos, nggak ada apa-apa, dan semua tombolnya terletak di sisi atasnya. Ini ada tombol on off, ada tombol Bluetooth, ada tombol extra bass, dan ini tombol volume. Yang tengah ini kalau buat kalian pairing ke Tribit Stormbox Pro yang lain. Karena Stormbox Pro ini udah support TWS atau True Wireless Stereo, jadi ketika kalian punya 2 buah Stormbox Pro, kalian bisa mainkan Stormbox Pro ini secara stereo. Dan kita coba nyalain. Notifikasinya pun sama seperti Tribit yang lainnya ya, dia mempunyai suara yang sama. Yang positifnya adalah di sini nggak ada voice prompt yang mengganggu, jadi simple aja. Kalau kalian lihat di bawah sini ada 5 buah LED baterai indikator untuk menandakan sisa baterai yang ada di Stormbox Pro ini. Semua input ada di sisi belakangnya. Yang sayangnya nggak ada input apapun di Tribit Stormbox Pro ini. Yang ada hanya output buat charging. Jadi ini berfungsi sebagai power bank juga. Yang keluaran power outputnya ini mempunyai power output sebesar 5 watt. Berbeda dengan JBL Charge 5 yang punya power output sebesar 10 watt. Dan untuk charging portnya udah menggunakan USB Type-C juga. Terus sisi bawahnya polos, nggak ada apa-apa ya. Ini hanya pad karet besar. Ini ada gantungan karetnya. Gantungan karetnya ini tebel banget, jadi udah pasti kokoh. Terus untuk spesifikasinya sendiri, power outputnya mempunyai power output sebesar 40 watt. Dia sama JBL Charge 5 secara power output. Yang berbeda adalah konfigurasi drivernya. Kalau di Stormbox Pro ini mempunyai konfigurasi 2.1, jadi ada 2 buah tweeter dan 1 buah subwoofer. Tweeternya tersebut masing-masing mempunyai power output 7,5 watt, jadi ada 215 watt ditambah 25 watt untuk subwoofernya. Dan subwoofernya ini mempunyai sizingnya 3 inch. Konfigurasi drivernya itu subwoofernya downfiring mengarah ke bawah dan tweeternya dari sisi kiri kanannya. Untuk depan belakangnya ada 2 buah pasif radiator. Selanjutnya untuk IP rating, dia juga udah sama JBL Charge 5 yang dia mempunyai IP rating IP67. Yang berarti kalian bisa cemplungin di air, dia bisa bertahan sampai 1 meter dalam waktu 30 menit. Dan lagi dia udah dilengkapi dengan sertifikasi dustproof, jadi kalian aman buat bawa ke pantai, ke lumpur, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk Bluetooth version, mempunyai Bluetooth versi 5, dan yang spesial adalah dia udah support aptX. Akhirnya ada speaker Tribit yang udah mensupport aptX, dan ini adalah kelebihan utama Stormbox Pro dibandingkan JBL Charge 5 yang
hanya mensupport SBC atau AAC tanpa aptX. Untuk latensinya sendiri, Stormbox Pro ini pastinya nggak ada masalah ketika gue pakai buat streaming YouTube, nonton Netflix, dengerin podcast, dan lain. It had the speed that the R11s are able to do, and it just worked, which is very surprising because I'm using an amplifier that's 1/20th of the price of a speaker, and I'm finding no difference in terms of bass when it comes to when compared. Dan yang terakhir adalah baterai capacity. Baterai capacity di Stormbox Pro ini juga nggak main-main. Dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 10.000 mAh, dan nggak heran ya angkanya itu besar karena dia mempunyai power output sebesar 40 watt, dan baterai tersebut tuh diklaim Tribit bisa mencapai 24 jam, tapi lagi-lagi tergantung format lagu dan volume yang kalian mainkan. Karena kalau kalian memutar format lagu seperti FLAC dan lain sebagainya, otomatis lebih menguras baterai dan lagi-lagi volume yang kalian mainkan. Kalau dalam pengalaman gue sih, dia pastinya bisa bertahan di atas 10 jam, tapi angka pastinya gue bener-bener belum pernah ngukur dari 100 sampai 0 itu berapa jam. Yang jelas ini tuh dari sisi baterai nggak ada masalah, dan awet sama awetnya seperti JBL Charge 5 ya, jadi kurang lebihnya dari sisi baterai juga aman. Selanjutnya yang menurut gue kekurangan adalah karena baterai yang segitu besarnya, otomatis charging time-nya itu lama banget. Dia bisa membutuhkan waktu mungkin sampai 7 jam dari 0 sampai 100. Jadi kalau kalian mau nge-charge Stormbox Pro ini, pastiin aja ya kalian colok malam dan paginya kalian cabut. Kalau kalian charge buru-buru, nggak akan bisa kelar karena ini tuh lama banget dari sisi charging timing. Jadi langsung aja kita masuk ke sisi yang paling penting adalah sound quality dari Tribit Stormbox Pro ini. Karena dari awal gue udah selalu meng-compare dengan Charge 5 ya, otomatis di sound sample kali ini gue akan langsung meng-compare dengan JBL Charge 5 karena secara spesifikasi keduanya mirip banget, dan menurut gue memang Stormbox Pro ini didesain buat menyaingi Charge series dari JBL, meskipun dari harganya berbeda, selisihnya cukup signifikan ya, tapi secara power output sama dan spesifikasi yang lain pun mirip banget. Jadi nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita puterin sound sample dari kedua buah speaker ini. Make sure kalian menggunakan headset atau earphone kalian. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, I'm up all day, all night, we playing our last fight, now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, yeah, kinda hate myself sometimes, everything was on the line, didn't wanna be the one who had to say it, no I can't rewind the time, promise I'll put down my pride, don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't
phone. Oke, itu adalah sound sample dari 3-bit Stormbox Pro versus JBL Charge 5. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang pasti punya selera dan pendapat yang berbeda. Kesan pertama gue dengerin 3-bit Stormbox Pro ini sebenarnya secara karakter tuh nggak berbeda terlalu jauh sama JBL Charge 5 yang dimana dia masih mempunyai suara khas 3-bit. Dia mempunyai suara yang netral dan cukup balance. Hanya aja karena ini mempunyai konfigurasi 360 derajat, gue ngerasa dari sisi vokal sedikit lebih mundur dibandingkan 3-bit yang lainnya. Dan itu wajar karena 360 derajat itu biasanya mempunyai vokal yang lebih mundur daripada speaker-speaker yang langsung mengarah ke arah kalian. Gue mulai dari sisi high frekuensinya dulu, yang dimana Stormbox Pro ini gue ngerasa dari sisi high frekuensi lebih smooth dibandingkan JBL Charge 5. Jadi gue ngerasa Stormbox Pro ini lebih lebih ada roll off-nya sedikit kalau kalian bandingkan langsung dengan JBL Charge 5 yang sedikit lebih extend untuk high frekuensinya. Jadi kalau kalian dengerin suara gitar mungkin di Charge 5 ini lebih berasa extend dibandingkan Stormbox Pro. Tapi sisi positifnya adalah Stormbox Pro ini lebih aman dan nyaman buat pendengaran jangka panjang. Jadi ketika gue dengerin Stormbox Pro ini gue ngerasa nggak ada harsh, nggak ada sibilance yang gue rasakan, berbeda dengan Charge 5 yang memang terkadang tuh masih ada sisi harsh yang keluar dari JBL Charge 5 ini. Kalau lanjut ke area mid frekuensi, gue ngerasa mid frekuensi atau sisi vokalnya ini bener-bener masalah selera. Yang gue rasain di JBL Charge 5 memang lebih maju dari sisi vokal, tapi dia tuh lebih berasa terkompres dan tipis dibandingkan Stormbox Pro yang gue ngerasa lebih tebal dan lebih lively aja gue ngerasanya dibandingkan Charge 5. Mungkin itu karena efek stereo, jadi gue ngerasa secara staging juga Stormbox Pro ini punya staging yang lebih berasa luas kalau kalian bandingkan langsung dengan Charge 5 yang memang lebih sempit dan fokus aja, karena basicnya memang JBL Charge itu selalu nggak ada staging yang memang luas. Kalau di speaker 360 derajat biasanya punya staging yang lebih luas. Terus untuk sisi vokalnya, kalau vokal cewek gue ngerasa 3-bit Stormbox Pro ini lebih baik. Jadi vokal cewek itu lebih netral, lebih tebal, lebih berasa organik. Sedangkan di Charge 5 ini bener-bener lebih lebih bener-bener kayak agak terkompres aja gitu. Gue nggak tahu kenapa. Sedangkan kalau vokal cowok, Charge 5 ini malah lebih baik dibandingkan Stormbox Pro. Jadi bener-bener dari sisi vokal itu masalah selera aja, mana yang lebih cocok kan kalian udah dengerin langsung di sound sample. Ya udah kalian simpulkan aja sendiri. Kalau dari gua, dari sisi vokalnya seimbang. Kalau lanjut ke sisi bassnya, ini karakter bassnya berbeda menurut gua, karena 3-bit Stormbox Pro ini dia lebih bermain di upper bass, sedangkan di Charge 5 lebih bermain di lower bass. Jadi kalau kalian suka musik-musik pop atau rock, mungkin kalian lebih ngerasa Stormbox Pro ini secara kuantitas bassnya tuh lebih besar karena dia lebih lebih berasa punch di upper bass-nya, jadi deduk itu lebih berasa di Stormbox Pro ini. Sedangkan di JBL Charge 5 ini karena dia bermain di lower bass, jadi suaranya tuh bassnya tipikal yang lembut dan lebih pas kalau ada bass-bass yang memang deep dan menyentuh lower frekuensi. Jadi ketika ada bass-bass seperti EDM atau R&B, JBL Charge 5 ini jauh lebih baik secara kualitasnya karena Stormbox Pro ini nggak bisa menyentuh lower frekuensi serendah JBL Charge 5. Jadi terkadang bass di 3-bit Stormbox Pro ini malah terkesan boxy kalau kalian bandingkan langsung dengan JBL Charge 5. Jadi kalau ngomongin dari sisi bass, gue tetap ngasih poin plus untuk JBL karena 3-bit ini terkadang bassnya terlalu over terutama di sisi upper bass-nya. Dan untuk extra bass yang ada di 3-bit Stormbox Pro ini selalu gue nyalain ketika tadi di sound sample pun gue nyalain mode extra bass-nya. Sebenarnya extra bass-nya ini nggak selalu lebih baik ya, jadi balik lagi tergantung lagu yang sedang kalian mainkan, karena di beberapa lagu gue ngerasa extra bass-nya ini malah mengganggu suaranya, jadi terlalu over.
kuantitas bassnya dan malah mengganggu kenikmatan menurut gue. Jadi terkadang extra bass ini suka gue matiin, tapi banyak beberapa lagu juga mempunyai hal positif ketika extra bassnya dinyalain, terutama kalau yang gue dengerin dari sisi vokalnya, yang dimana ketika extra bassnya dinyalain vokalnya cenderung lebih tebal. Jadi 3-beat ini memang lebih bermain di upper bass, jadi agak merembet ke area mid frekuensi yang sampai mempengaruhi suara vokal tersebut. Jadi kesimpulannya mana yang lebih baik di antara kedua buah Bluetooth speaker ini adalah masalah selera. Dan yang terakhir adalah dari sisi loudness-nya, yang dimana 3-beat Stormbox Pro ini sedikit di bawah JBL Charge 5, terutama kalau kalian dengerin langsung dari depan. Meskipun perbedaannya nggak terlalu signifikan, intinya dari sisi loudness-nya keduanya ini sama-sama besar, sama-sama proper banget buat outdoor. Yang dimana gue sendiri memakai 3-beat Stormbox Pro ini, gue kemarin cobain di outdoor, gue dengerin dari sekitar jarak 15 meter, dia masih sangat proper untuk loudness covering di jarak sampai 15 meter tersebut. Dan untuk max volume-nya pun suaranya nggak ada distorsi ya. Jadi keduanya ini sama-sama cukup bersih untuk sisi max volume di kedua buah speaker ini. Jadi dari sisi loudness-nya keduanya sama-sama baik. Dan di akhir video nanti akan gue kasih sedikit sampel untuk max volume yang ada di kedua buah Bluetooth speaker ini. Itu aja yang bisa gue sharing ke kalian mengenai kedua buah Bluetooth speaker ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda juga sangat welcome kalian tulis di kolom komen. Jadi bisa membantu bagi orang yang akan memutuskan untuk membeli di antara kedua buah Bluetooth speaker ini. Thank you bagi kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.